Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Pak Haji kelas 5 yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa selalu mendapatkan kesehatan dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku kelas 5 yang Pak Haji banggakan dan Pak Haji sayangi, pada hari ini kita akan belajar PAI 2 atau fikih kelas 5 ya. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar, mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan mudah untuk kita pahami. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku kelas 5 yang Pak Haji banggakan, yang Pak Haji sayangi ya. Melanjutkan pelajaran kita masih di bab yang ketiga, yaitu sedekah. Ya, part yang kedua kemarin kita sudah membahas tentang pengertian sedekah, dasar atau dalil sedekah. Lalu pada hari ini kita akan belajar yaitu tentang rukun dan syarat sedekah. Yang pertama, orang yang memberi sedekah syaratnya orang yang memiliki barang yang berhak mentasyarufkannya. Ya, maksudnya apa Pak Haji? Maksudnya orangnya mampu memiliki barang secara utuh kepemilikannya dan barang itu ya dapat ya digunakan kembali untuk orang yang membutuhkan. Itu namanya mentasyarufkan. Yang kedua, orang yang diberi sedekah syaratnya berhak memilikinya. Ya, orang yang diberi sedekah syaratnya berhak memilikinya. Apabila sudah memberi sedekah, orang yang memberikan sedekah, orang yang menerima berhak memilikinya. Yang ketiga, barang atau lainnya yang diberikan. Syaratnya barang tersebut dapat dijual. Maksudnya apa? Barangnya masih layak untuk digunakan ketika kita bersedekah. Yang keempat, ijab dan qabul. Syaratnya sama, bisa menerima ijab dan qabul. Yang memberi sedekah memberikan barangnya kepada yang diberi sedekah. Itu termasuk ijab qabul. Sama-sama menerima, tidak ada yang sakit hati. Itu namanya ijab qabul yang sah, rukun dan syarat bersedekah. Yang ketiga, macam-macam sedekah. Sedekah bisa dikatakan wajib, yaitu sedekah dalam bentuk zakat. Ya, zakat mal, zakat fitrah itu ya wajib. Yang kedua, sedekah sunnah, yaitu sedekah yang biasa kita lakukan. Contohnya ya, kita membantu pembangunan masjid, membantu perbaikan jalan dan lain sebagainya ya, itu sedekah sunnah yang biasa kita lakukan. Yang ketiga, sedekah sunnah muakkad, yaitu sedekah yang berbentuk wakaf dan amal jariyah. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika kita memiliki tanah, ya, tanahnya diwakafkan untuk dibuatkan sekolah, atau dibuatkan pengajian, atau dibuatkan musola, atau juga masjid, ya. Itu namanya mewakafkan, dan itu termasuk amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama ya tempat itu digunakan untuk di jalan Allah. Nah, itu namanya amal jariah. Walaupun kita sudah tidak ada, kalau amal jariah ini bergerak terus menerus, kita mendapatkan pahala dari amal jariahnya. Yang keempat, sedekah mubah. Sedekah itu boleh, yaitu sedekah yang bentuk hadiah atau hibah. Contoh, kalau ada guru ya atau teman kamu, saudara kamu dalam keadaan ulang tahun, boleh dikasih hadiah. Itu namanya hadiah, ya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tahaddu tahabbu, barang siapa ya yang saling membagi atau saling mengasih hadiah, maka akan rasa cinta terhadapnya. Nah, itu yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Itu macam-macam sedekah. Yang keempat, bentuk-bentuk sedekah.
Yang pertama sedekah harta, sedekah jadi bentuknya banyak. Yang pertama sedekah harta, sedekah harta. Contoh memberikan uang, makanan, pakaian dan barang yang berguna kepada pengemis, kurban bencana alam, orang yang terkena musibah dan lain-lainnya. Itu sedekah harta. Terus yang kedua, sedekah sikap. Contoh perbuatan seperti tersenyum. Senyum kalau ketemu orang. Tabasumuka fi wajhi ahika sodakoh. Ya, itu termasuk sedekah yang paling gratis. Ya, sedekah senyum terhadap saudaramu sendiri. Senyum kalau ketemu teman. Senyum kalau ketemu orang tua. Senyum kalau ketemu guru. Ya, kita harus senyum. Ya, itu termasuk sedekah. Ya, sedekah sikap. Terus menyambut tamu dengan baik. Kalau ada tamu yang datang ke rumah kita, kita sambut dengan baik. Ya, keluarkan makanan yang ada, ya, berikan jamuannya yang terbaik kalau ada tamu. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tamu datang ke rumah kita, datangnya tamu membawa rahmat, pulangnya tamu membawa ampunan. Jikalau ada tamu, banggalah, patutlah kita menjamu dengan baik. Nggak boleh kita disuruh keluar begitu saja. Terus menyingkirkan penghalang jalan dan lain-lain. Contohnya kalau ada jarum, ada paku, ada batu di jalan, kita singkirkan. Kalau ada sampah diambil, pahalanya buat kamu, tuh sedekah sikap namanya. Yang ketiga sedekah lisan. Contohnya berbicara sopan, mengucapkan salam, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, itu namanya sedekah lisan. Ini yang paling gampang, berbicara yang sopan. Sama bapak ibu guru bicaranya harus sopan. Ya, kepada teman juga pun harus sopan, baik ya. Mengucapkan salam, salamnya ya assalamualaikum ya. Terus jauh ketika ketemu sama teman kita ya assalamualaikum, dan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik ya. Terus yang keempat sedekah pikiran, mengajari kebaikan, mengarahkan menuju kebaikan, berbagi ilmu dan lain-lain. Contohnya kalau ada teman kita yang kesusahan, kita bantu dengan cara apapun ya, mengajari kebaikan ya kepada teman-teman kita, mengarahkan menuju kebaikan. Asal baik itu dimaksud namanya sedekah pikiran. Yang kelima sedekah tenaga, contoh membantu membangun madrasah, pondok pesantren, masjid, musolah, jalan dengan tenaga kita. Karena kita nggak punya uang, misalkan adanya tenaga, kita bantu, jangan males ya. Itu termasuk sedekah tenaga. Tata cara memberikan sedekah, keutamaan dalam memberikan suatu barang atau harta yang berupa sedekah sebaiknya diurutkan sebagaimana urutan prioritas sebagai berikut. Yang pertama, keluarga terdekat dulu, orang tua, adik, kakak. Yang kedua, saudara terdekat. Siapa saudara terdekat? Yaitu tetangga, terus kakak ya, bibi, paman dan lain sebagainya. Yang ketiga, anak-anak yatim. Yang keempat, tetangga yang dekat dan jauh. Yang kelima, sahabat atau teman. Yang keenam, ibnu sabil dan lain-lain. Itu ya urutan sedekah ya, dan tata cara bersedekah. Oke, tugasnya PAI 2 ya, di part yang kedua ini tugasnya lisan, menjelaskan secara lisan tentang pengertian sedekah, rukun, syarat, macam dan jenisnya sedekah, sekaligus tata cara bersedekah. Kalian jelaskan dengan lisan kalian lewat video hafalan atau video setoran seperti biasa, kirim ke Japri, ke WA Pak Haji ya. Tugasnya Pak Haji ulangi, tugasnya lisan ya, menjelaskan secara lisan tentang pengertian sedekah, rukun, syarat, macam dan jenis-jenis sedekah, sekaligus tata cara bersedekah yang baik dan benar ya, menggunakan lisan kalian lewat video. Yang Pak Haji kalau misalkan nggak lewat video gimana? Lewat audio rekaman nggak masalah ya. Yang penting kalian jelaskan dengan baik. Itu aja dari Pak Haji. Mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat dan mudah untuk kita pahami. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Semangat terus belajarnya, jaga terus kesehatan ya. Kurang lebihnya Pak Haji mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.